Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan membaca. Nah, mari kita simak penjelasan tentang tujuan membaca. Keterampilan pemahaman membaca itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah ekstensif dan intensif, di mana keduanya ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ya. Nah, untuk keterampilan pemahaman membaca yang ekstensif ini sebenarnya adalah kegiatan membaca, membaca sebuah teks itu secara cepat dan menyeluruh. Jadi ketika kita membaca sebuah buku ya dengan metode membaca yang cepat dan menyeluruh untuk menemukan isi atau makna dari bahan bacaan yang kita baca, itu adalah cara dari pemahaman membaca ekstensif. Sedangkan keterampilan pemahaman membaca intensif ini adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti pada sebuah bacaan. Jadi cukup jelas ya perbedaannya ya. Kalau ekstensif itu lebih cepat dan menyeluruh untuk menemukan makna atau isi dari sebuah buku, sedangkan intensif itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat, secara cermat dan teliti untuk mendapatkan apa sih makna dari isi buku yang sedang kita baca tersebut. Oke. Nah, kedua metode pemahaman membaca ini itu punya detailnya lagi, artinya punya terbagi atas beberapa lagi. Nah, coba kita simak ya. Kita bahas pertama dengan metode membaca ekstensif terlebih dahulu. Nah, membaca ekstensif itu dapat dibagi atas. Pertama adalah membaca telaah isi. Jadi, membaca secara cepat dan menyeluruh ini yang pertama adalah telaah isi. Nah, misalnya kita melakukan membaca survei. Mana kegiatan ini adalah membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa sih yang akan kita telaah dengan cara melihat judul yang terdapat dalam buku-buku yang ada hubungannya. Kemudian periksa atau teliti bagian skema yang bersangkutan. Jadi kita lihat dulu nih judul-judul lain yang berhubungan ya agar kita tahu oh ini kaitannya dengan A, ini kaitannya dengan B, oh ini kaitannya dengan C dan lain sebagainya seperti itu. Berikutnya adalah membaca sekilas atau skimming, yaitu membaca yang membuat kita bergerak dengan cepat ketika kita membaca. Jadi kita melihat dengan gerakan mata yang terus bergerak gitu ya, karena melihat teks demi teks atau kata demi kata, kalimat demi kalimat seperti itu. Jadi memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari arti, bahkan mendapatkan informasi maupun penerangan. Biasanya pergerakan mata kita jauh lebih dan dibandingkan membaca intensif. Karena memang untuk membaca ekstensif waktunya akan relatif lebih singkat. Karena kita tidak mau terlalu banyak membuang waktu untuk memahami isi dari halamannya dari sebuah teks seperti itu. Kemudian ada juga membaca dangkal, di mana membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu benar-benar mengetahui secara detail isi per halamannya itu apa sih begitu. Atau mungkin per babnya itu apa sih, tidak perlu. Biasanya orang-orang yang membaca ekstensif ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terlebih dahulu terhadap objek tersebut juga. Dia sudah punya basic, sudah punya pengetahuan dasar mengenai objek tersebut, ya, sehingga tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menangkap makna yang dia inginkan dari sebuah buku yang sedang dibaca. Berikutnya kita masuk ke dalam membahas intensif. Nah, ada beberapa juga. Kalau tadi ekstensif ada teknik membaca skimming maupun dangkal. Sekarang kalau intensif itu juga terbagi atas membaca telah isi yang mencakup membaca teliti. Nah, karena tadi cermat dan teliti ya. Itu membaca yang menuntut suatu pemutaran. Membaca teliti adalah membaca yang menuntut suatu pemutaran atau kembalikan pendidikan yang menyeluruh. Biasanya tipikal orang yang membaca teliti itu membaca kata per kata atau kalimat per kalimat sampai dengan baru paragraf per paragraf. Artinya benar-benar menyelami apa sih maksud dari
di paragraf pertama gitu, di makna di kalimat ini tuh apa ya. Nah, tipikal yang membaca intensif biasanya tidak memiliki pengetahuan dasar sebelumnya. Artinya objek yang sedang dibacanya pada bahan pustaka tersebut atau pada buku tersebut itu benar-benar baru baginya, pengetahuan baru bagi dirinya, sehingga dia perlu membaca secara teliti untuk mendapatkan makna dari bacaan tersebut. Kemudian membaca pemahaman, yaitu membaca yang penekanannya diarahkan pada keterampilan memahami dan menguasai isi bacaan. Ini setipe dengan pembaca teliti, tetapi pemahaman biasanya ini bisa berhubungan juga dengan buku-buku yang berbahasa asing. Ya, biasanya karena kita ingin memahami apa sih maknanya, jangan sampai kita salah kaprah gitu ya, salah memaknai atau mendefinisikan kan bacaan yang sedang kita baca. Ya, jadi mengartikan misalnya ada kata-kata saya ambil sampel aja seperti interupsi gitu ya. Seseorang sedang melakukan interupsi saat rapat pleno di gedung DPR RI seperti itu. Dia akan coba untuk menerjemahkan sebenarnya interupsi ini apa sih? Maksud dari kalimat melakukan interupsi saat rapat pleno itu apa gitu. Jadi sambil dia membaca, sambil dia memahami makna dari setiap kalimat tersebut. Nah, beda dengan ekstensif. Ekstensif itu bisa merangkum atau mendapatkan makna setelah dia selesai membaca per halamannya atau per babnya. Jadi dia langsung bisa mengambil poinnya. Sedangkan kalau membaca intensif itu akan lebih cenderung pada pemaknaan per kalimat ataupun per paragraf. Oh ini maknanya seperti ini. Oh ini seperti itu. Nah, biasanya ini karena ini metodenya karena dia tidak punya basic sebelumnya, punya dasar sebelumnya, maka dia seperti masih meraba. Jadi pemahamannya jauh lebih ekstra ya untuk menangkap makna-makna yang ada. Nah, yang terakhir adalah membaca kritis, yaitu membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, kemudian secara mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Biasanya orang yang membaca kritis ini tipikal intensif yang kritis, dia sudah menyiapkan beberapa buku dengan judul yang sama ya, dengan judul yang sama, artinya dengan objek pembahasan yang sama, tetapi diulas ataupun dijelaskan, dipaparkan oleh para pengarang yang berbeda, berarti dengan sudut pandang yang berbeda pula. Nah, seperti itu. Nah, untuk membaca kritis ini orangnya akan menelaah satu-satu. Kalau yang ini sudut pandangnya seperti apa sih? Kalau yang pengarang B itu sudut pandangnya seperti apa? Kemudian apa sih yang membedakan antara objek satu sama objek yang lainnya dengan judul yang hampir mirip seperti itu? Nah, dia juga akan melakukan dialog, gitu ya, dialog terhadap bacaan yang sedang dibacanya tersebut, gitu. Ini maksudnya apa gitu? Jadi kalau misalnya A, berarti kalau B bagaimana gitu. Biasanya seperti itu. Jadi tipikal pembaca kritis itu tidak bisa menerima hanya satu bacaan saja, tapi terbuka sekali dengan bacaan-bacaan lain yang dengan pembahasan objek yang sama. Kemudian dia juga tidak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh penulis melalui teks yang tersampaikan di isi buku tersebut, gitu ya. Dia coba berdialog lagi, ini maksudnya apa ya? Seperti melakukan interupsi pada rapat pleno. Kenapa harus melakukan interupsi? Kaedahnya adalah ketika kita melakukan rapat pleno, seharusnya mendengarkan dulu bagaimana ketua memaparkan penjelasannya, apa permasalahannya dan lain sebagainya. Tapi kenapa ada anggota dewan yang melakukan interupsi saat rapat pleno? Maka dia coba menelaah penyebab atau hal yang memicu adanya tindakan atau sikap dari interupsi tersebut. Jadi dia mengkritisi, kenapa? Itu kan bukan hal yang sesuatu yang seharusnya dilakukan, tapi kenapa dilakukan? Nah, seperti itu. Jadi dia mencoba berdialog dan akan mencari jawaban kenapa si penulis itu menuliskan hal tersebut atau membahas hal tersebut di dalam tulisannya.
Jadi dia secara otomatis juga mengevaluasi tulisan-tulisan yang ada mengenai objek yang sedang dia baca. Oke. Baca intensif yang berikutnya itu juga ada membaca ide, ya, yaitu membaca yang ingin mencari ataupun memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Jadi sebenarnya ketika kita membaca suatu bacaan itu banyak sekali inspirasi, ya, banyak sekali inspirasi yang bisa kita peroleh. Karena dalam suatu bacaan biasanya mereka memasukkan contoh-contoh nyata atau studi-studi kasus agar memudahkan kita dalam pemahaman teks yang teks yang disampaikan oleh si penulis buku. Nah, dari sini kita biasanya mendapatkan ide karena dari contoh-contoh kasus yang dia berikan di buku tersebut, kita melihat dengan lingkungan sekitar kita. Oh, ya, lingkungan sekitar kita, bagaimana itu bisa diaplikasikan di lingkungan sekitar kita ataupun bisa dipertentangkan. Ternyata lingkungan sekitar saya tidak seperti yang disampaikan kok oleh penulis gitu. Atau mungkin ya apa yang disampaikan oleh penulis itu bisa bermanfaat buat lingkungan saya. Contoh, saya membaca tentang alternatif melakukan penyuburan tanah. Jadi yang tadinya tanah sebelumnya itu sangat gersang, kemudian tidak ada pepohonan yang bisa hidup, ya, hanya kecuali pohon-pohon besar saja. Nah, dia melihat lingkungan sekitarnya, ternyata memang daerah tempat tinggal dia atau perumahannya dia, itu tanahnya kurang subur. Nah, berdasarkan apa yang dia baca, dia mendapatkan ide, oh begini, berarti tanah ini harus digemburkan dengan cara bla 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 bla, seperti itu. Ya. Oke, mohon maaf tadi ada suara ayam berkokok karena saya melakukan perekamannya juga pada pagi hari. Berikutnya adalah membaca telaah bahasa. Oke, membaca telaah bahasa yang mencakup membaca bahasa asing, yaitu kegiatan membaca yang tujuan utamanya adalah untuk memahami, biasanya untuk pemahaman. Jadi saya sudah mencontohkan bahwa untuk membaca bahasa asing, ini biasanya kalau kita baca jurnal atau baca buku-buku asing gitu ya, nah itu butuh waktu yang lebih intensif gitu. Jadi tujuan utamanya adalah pemahaman seperti itu ya. Kemudian ada juga membaca telaah bahasa ini termasuk dengan membaca sastra, yaitu membaca yang bercermin pada karya sastra ya, dari keserasian keharmonisan antara bentuk dan keindahan isinya. Kadang beberapa karya sastra ya, seperti puisi, kemudian gurindam dan lain sebagainya, itu tidak langsung dapat kita terjemahkan maknanya. Jadi kita harus lihat rangkaian bait yang ada, baru kita bisa memaknakan apa yang dimaksud oleh penulis. Nah, oleh sebab itu, telaah bahasa ini juga tidak bisa langsung kita tangkap untuk yang intensif gitu ya. Harus kita tuntaskan dulu bacaannya. Kalau misalnya puisi itu terdiri dari beberapa bait, ya berarti kita harus tuntaskan baru bisa dapat maknanya. Tapi kalau misalnya membaca ekstensif, itu lebih mudah kita mendapatkan makna karena tadi kita punya pengetahuan terlebih dahulu sehingga tidak ada kesulitan bagi kita menerjemahkan isi. Gitu. Tidak sulit bagi kita untuk menelaah isi. Kita sudah punya beberapa basic istilah ya, istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam tulisannya, sehingga tidak perlu usaha lebih atau upaya lebih untuk memaknai maksudnya. Nah, itu kalau untuk membaca sastra. Ya, kita bisa lihat keserasian atau keharmonisan antar bentuk dan keindahan isi per bait-baitnya, kemudian lirik dan lain sebagainya, seperti itulah. Sekarang pembahasan terakhir kita mengenai tujuan dari membaca itu sendiri. Ya, yang pertama adalah membaca itu untuk memperoleh rincian ataupun fakta-fakta. Jika kita ingin mengetahui suatu fakta, misalnya ya, saya bisa aja membaca sebuah surat kabar hari ini. Makanya saya bisa tahu tentang isi dari berita lokal, misalnya tentang Kalimantan Barat. Gitu. Saya mau tahu apa sih, ada fakta-fakta apa aja sih gitu yang terjadi mungkin kemarin malam gitu. Jadi untuk memperoleh rincian fakta, ya saya baca surat kabar gitu.
Kemudian tujuan membaca berikutnya adalah membaca untuk memperoleh ide utama. Biasanya ini adalah tipikal reading komprehensif. Contohnya dalam reading komprehensif ini kalau misalnya kalian ujian-ujian bahasa Indonesia, biasanya ada beberapa paragraf gitu ya, ada suatu wacana atau bacaan. Kalian harus menemukan mana sih ide pokoknya, mana ya ide pelengkapnya seperti itu. Biasanya untuk memaknai ini ya kita melihat dari bacaan-bacaan ringan yang ada intinya gitu, kayak misalnya membaca opini, membaca wacana seperti itu. Itu untuk memperoleh ide utama biasanya. Kemudian ada juga membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Jadi kalau kita mau tahu sebenarnya ini biasanya kalau kalian membaca novel ataupun buku-buku cerita, jadi mau tahu alurnya kemana, alur maju atau alur mundur atau bahkan alur campuran, ya. Kemudian ingin memaparkannya lagi kepada orang lain, ya mau tidak mau kalian harus membaca untuk mengetahui bagaimana sih ceritanya. Apakah kita mulai dari flashback dulu, artinya alur mundur dulu, kemudian baru masuk ke dalam inti cerita, ataukah model-model cerita pada umumnya itu dimulai dulu dari alur maju. Jadi memang dimulai dari awal sampai dengan selesainya seperti apa. Kemudian ada tujuan membaca untuk menyimpulkan. Nah, kita tuh mau tahu kesimpulannya apa sih dari bacaan ini, gitu. Dari suatu buku teks, misalnya membahas tentang, nah itu untuk membaca, membaca untuk mendapatkan kesimpulan. Kemudian ada lagi membaca untuk mengelompokkan atau mengklarifikasi jenis bacaan. Jadi ketika kita misalnya mengalami suatu permasalahan ya, dan kita ingin mengetahui sebenarnya makna ini apa gitu, dan kita tidak bisa menemukan jawabannya. Nah, salah satu alternatif adalah dengan cara membaca. Dengan membaca biasanya kita bisa mengetahui penjelasan dari suatu makna yang sedang kita tanyakan atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan ya jenis bacaan tersebut. Kemudian ada lagi membaca untuk menilai. Suaranya cukup banyak ya. Noise ini. Oke, skip aja. Abaikan suara-suara tersebut ya. Ini adalah membaca untuk menilai. Nah, juga sama dengan yang lainnya. Jadi ketika kita membaca, kita tuh mau tahu suatu kebenaran. Jadi kita bisa menilai apakah memang hal yang sudah dilakukan itu baik atau tidak. Misalnya, seseorang berkata bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti itu. Untuk mengetahui kebenaran dari suatu tindakan yang mungkin pernah kita lihat sebelumnya, tapi kita tidak mengetahui apakah misalnya tidak mengetahui kepastian ya, apakah tindakan tersebut itu benar atau tidak. Sedangkan kebanyakan orang melakukan hal tersebut. Jadi kita mempertanyakan tindakan yang dilakukan kebanyakan orang. Nah, kita bisa membaca buku tentang etika ataupun membaca buku tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, di situ nanti akan ada penjelasannya. Salah satunya adalah sopan santun hidup bermasyarakat, ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi membaca untuk menilai sesuatu. Apakah memang suatu tindakan itu baik atau tidak? Kita ingin mengetahui kaidah kebenarannya seperti apa. Nah, itu silakan dengan membaca buku. Ya. Jadi kalau kalian ingin juga tahu misalnya, apakah kita boleh mengambil hak orang seperti itu misalnya, ataupun boleh tidak kita melakukan perundungan terhadap orang lain, itu juga dengan membaca. Jadi jangan mengikuti hal-hal yang kurang baik ya. Jadi apa yang dilakukan kebanyakan orang itu belum tentu benar, sehingga jangan mengikutinya. Lebih baik kita membekali diri kita dengan ilmu sehingga kita tahu mana sih tindakan yang benar dan tidak. Nah, itu adalah membaca untuk menilai. Dan terakhir adalah membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Ini juga sama. Jadi ketika diri kita itu sedang mengalami keraguan terhadap sesuatu ya, entah itu suatu informasi, entah itu adalah suatu tindakan yang seperti tadi saya contohkan, ataupun apapun dalam kehidupan kalian gitu ya, atau mungkin dalam forum diskusi bahkan gitu. Oh kenapa ya dikatakan begini, kenapa dikatakan A, padahal kan B gitu. Si narasumber mengatakan A itu adalah tindakan yang baik, sedangkan
Pada kenyataannya dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan sehari-hari, B yang dilakukan orang itu kebanyakan adalah tindakan B begitu. Tapi kata narasumber pada saat kami menghadiri suatu acara, itu tindakan yang benar itu adalah A. Jadi untuk memperbandingkan antara teori yang disampaikan oleh narasumber maupun apa yang kita lihat di lingkungan kita dengan fakta mata kita yang melihat gitu ya, kita bisa mencari literatur sendiri, mencari buku ya, kita maknai dan kemudian kita telaah isinya gitu. Apakah sebenarnya yang benar yang mana nih? Yang B apa yang A gitu? Apa kata narasumber atau apa kata orang-orang gitu. Nah, jadi kita membaca itu untuk mencari tahu kebenarannya seperti apa. Ya. Jadi membandingkan ataupun mempertentangkan tentang suatu hal. Nah, kalau kalian merasa diri kalian dalam keraguan sesuatu, sebaiknya saya membeli atau tidak, misalnya gitu. Sebaiknya saya sekolah di kampus A atau di kampus B, di jurusan A atau di jurusan B. Sebaiknya kita membaca gitu, membaca buku, membaca artikel gitu ya. Kenapa? Untuk mengetahui, oh ini prospek nanti ke depannya jurusan ini seperti apa. Nanti kalau misalnya saya masuk kampus ini apa sih keuntungan-keuntungannya. Jadi agar tidak mengalami sebuah keraguan untuk mengetahui suatu kebenaran dan agar kita tidak salah ya dalam melangkah ataupun mengambil keputusan, maka sebaiknya kita membaca. Jadi cukup sekian pembahasan saya tentang tujuan membaca. Semoga mudah dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Jadi membaca itu sangat-sangat bermanfaat buat kalian. Mari membaca, luangkan waktu kalian walaupun hanya 30 menit sehari ataupun 1 minggu sekali ya untuk membaca. Yang penting mulailah saat ini ya, mulai sekarang atur jadwal kalian untuk membaca agar kalian bisa menjadi orang yang berguna dan sukses di kemudian hari. Baca adalah investasi buat masa depan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.